Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mungkin hari ini Bapak Ibu sedang bertanya, mengapa saya gagal dalam rumah tangga, dalam bisnis, bahkan pendidikan anak? Padahal saya menjadi orang Kristen sudah sekian lama. Saya setia beribadah, saya setia berdoa, saya setia melayani. Bahkan semua yang bersifat yang rohani saya lakukan. Dan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa salah saya sehingga seolah-olah Tuhan tidak menolong saya? Seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan doa saya atau menolong saya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini buat kita. Dan saya berdoa biarlah firman Tuhan ini mengubah hidup kita, yaitu melalui pola hidup kita. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5. Demikian kata firman Tuhan, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jelas firman Tuhan ini kepada kita. Ada beberapa kata yang sangat penting yang saya ingin sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah kata tinggal. Nah, Bapak Ibu, seringkali orang melayani seolah-olah itu adalah upaya dia untuk menyenangkan Tuhan, upaya dia untuk menjadi orang benar. Saya selalu berkatanya begini, kenapa kita melayani, kenapa kita berdoa, kenapa kita menyembah Tuhan, kenapa kita bersekutu dengan Tuhan? Itu bukanlah upaya kita, tetapi sesungguhnya apa yang kita lakukan itu adalah bukti bahwa kita sudah tinggal di dalam Dia. Nah, pertanyaannya, mengapa hari ini kita melayani? Karena kita sudah tinggal di dalam Dia. Yang dimaksud dengan kata tinggal di dalam Dia artinya apa? Setelah kita menjadi orang percaya, maka hidup kita seharusnya sudah menjadi terpola dengan Dia, menjadi satu dengan Dia. Itu sebabnya Tuhan memberikan perumpamaan ini. Hidup kita yang sudah terpola dengan Dia, artinya sudah dalam Kristus, itu seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Nah, banyak pemahaman umum orang-orang Kristen saat ini, kalau sudah berdoa, sudah beribadah, apa saja yang bersifat rohani, dia berpikir bahwa dia sudah menyenangkan hati Tuhan. Segala perbuatan kita, Bapak Ibu, semuanya tidak bisa membayar segala kebaikan Tuhan yang telah Yesus lakukan sebelum Ia melakukan 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Bahkan sejak dunia ini dijadikan, kebaikan Tuhan tidak dapat kita balas dengan apapun. Kalau hari ini kita bisa melakukan itu semata bukan karena upaya kita untuk menyenangkan Tuhan, tapi Tuhan sudah membawa kita tinggal di dalam kerajaannya, membawa kita kembali kepada pola dalam rancangan Allah yang kekal. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Yang saya tidak bisa bayangkan lagi, banyak orang Kristen memberi 1/10, memberi persembahan di gereja seolah-olah itu adalah uangnya dia, dan dia merasa kalau dia memberi Tuhan disenangkan. Dengar baik Bapak Ibu, segala pemberian kita itu adalah dari Tuhan. Sederhananya, kalau Bapak Ibu bisa dapat uang, kalau tanpa Tuhan memberikan kekuatan, tanpa Tuhan memberikan hikmat, maka uang yang Bapak Ibu hari ini punya itu tidak akan ada. Tanpa Tuhan memberikan kekuatan, hikmat untuk Bapak Ibu bisa melakukan sesuatu. Bahkan lebih lucu lagi, saya menemukan orang Kristen merasa seolah-olah ketika dia melayani di gereja, dialah salah satu yang menjadi bintang. Tanpa dia seolah-olah gereja itu tidak maju.
Dengarkan baik Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa segala sesuatu yang engkau lakukan, engkau adalah orang yang hebat, seolah-olah engkau disenangkan Tuhan. Ingat baik bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, Tuhan sudah melakukan yang terbaik untuk kita. Itu sebabnya kita nggak balas budi, tapi kita melakukan itu karena kita sudah ada di dalam Dia. Di dalam Dia artinya kita sudah terpola dengan Dia. Kita sudah terkonsep dengan Dia, sesuai dengan pola kerajaan Allah. Itu sebabnya di dalam ayat ini dikatakan, kalau kita tidak terpola dengan Dia, tinggal di dalam Dia, kita seperti ranting yang terlepas dari pokok anggur. Tanpa Dia, Bapak Ibu, semuanya akan sia-sia. Tanpa Dia, rumah tangga kita hancur. Tanpa Dia, bisnis kita akan hancur. Mungkin hari ini kelihatan bisnismu berhasil. Mungkin kelihatan hari ini keluargamu bahagia. Mungkin kelihatan hari ini pendidikan anakmu baik-baik saja. Tapi dengar baik, tunggu tanggal mainnya, tunggu waktunya. Pasti akan berhenti, pasti akan sampai pada titik itu. Kita akan mengalami stres, kita akan mengalami depresi. Tetapi kalau hidup kita melekat seperti ranting pada pokok anggur, ya, hubungan kita yang sudah terpola dengan Dia, sudah terpola dengan kerajaan Allah, seperti ranting pada pokok anggur. Kenapa? Karena dari situlah sumber kebahagiaan, karena hanya dari situlah sumber kekuatan, karena hanya dari situlah sumber keberhasilan, karena hanya dari Dialah segala sesuatu itu datang. Sifatnya adalah murni, sifatnya sejati, sifatnya abadi. Bapak Ibu, sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Tuhan ingatkan kepada generasi-generasi muda agar menghormati orang tuanya. Jika mereka menghormati, Alkitab bilang mereka akan lanjut usia dan mereka diberkati. Artinya apa? Tuhan tidak hanya memberkati usia pertumbuhan kesehatan kita, tetapi usia pernikahan kita, bisnis kita, hubungan dengan anak-anak kita tetap terus berimbang, tetap terus harmonis. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Itu sebabnya di dalam ayat 5 dikatakan, di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya apa? Di luar Yesus kita binasa. Di luar Yesus pasti kita gagal. Di luar Yesus rumah tangga kita hancur. Di luar Yesus kita akan mengalami kolaps. Di luar Yesus anak-anak kita hancur. Tetapi di dalam Yesus pasti kita diberkati. Di dalam Yesus pasti keluarga kita bahagia. Di dalam Yesus pasti kita kuat. Di dalam Yesus semua yang dari Dia, yang terbaik, yang sungguh terbaik untuk kita. Saya berdoa supaya kita tidak sekedar menjadi orang Kristen agama, tapi kita menjadi orang Kristen sejati. Orang Kristen sejati adalah orang Kristen yang hidupnya tidak lagi terpola pada dunia, tidak lagi terpola kepada budaya-budaya dunia ini, tetapi terpola kepada kerajaan Allah, terpola kepada budaya-budaya surgawi. Ketika kita terpola dengan Allah di dalam Yesus Kristus, maka mentalitas kita adalah mentalitas kita sebagai anak-anak raja. Mentalitas kita adalah mentalitas sebagai anak Bapa. Karena kita sebagai anak Bapa, maka karakter kita seperti anak Bapa. Karakter kita seperti anak kerajaan Allah. Kenapa? Karena apa yang kita perbuat, karena apa yang kita lakukan, kita memanifestasikan kehidupan daripada Allah kita, Bapa kita, Raja di atas segala raja.
Saya berdoa supaya kita semua terpola dengan Allah. Kita kembali kepada pola Allah yang semula, sehingga kehidupan kita seperti yang Yesus ajarkan. Kita menjadi Kristen yang menjadi garam, yang menjadi terang. Bagi apa? Bagi dunia. Dunia membutuhkan kita karena dunia di dalam kegelapan. Kalau kita ada di dalam Kristus, maka terang Kristus akan terbit di dalam hidup kita. Lewat apa? Lewat pola hidup kita, lewat cara hidup kita, lewat mentalitas kita, lewat karakter kita. Orang melihat Kristus, orang melihat terang Kristus terbit atas hidup kita, terpancar kepada orang lain, sehingga orang lain dapat melihat dan memuliakan Tuhan. Saya berdoa sekiranya firman Tuhan ini menguatkan dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.